maka kita perlu mengenal lagi tentang kondisi asal manusia, yaitu fitrah, yang setiap pertemuan insya Allah kita bahas tentang masalah fitrah ini. Setiap anak kita lahir kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah ini? Fitrah ini maknanya adalah setiap anak lahir itu memiliki kecondongan kepada Islam. Jadi anak lahir itu sudah condong kepada kebaikan, karena Islam itu sempurna. Kecondongan anak kita itu pada arah yang sudah paling sempurna. Maka setiap anak itu hebat. Nah, salah satu fitrah yang ada pada diri anak itu adalah fitrah belajar. Sehingga dengan adanya fitrah belajar yang Allah berikan kepada setiap anak ini, maka bisa dikatakan setiap anak lahir itu pembelajar yang tangguh. Nah, ini perlu kita ketahui para orang tua ya tentang anak-anak kita, bahwa anak kita terlahir dalam kondisi sebagai pembelajar yang tangguh. Ini adalah fitrah. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala sejak mereka lahir, bahkan sebelum lahir, bahkan sebelum menjadi janin. Allah sudah memberikan kepada jiwa mereka tentang fitrah belajar, yaitu pembelajar yang tangguh. Jadi ini perlu kita pegang ya, sejatinya setiap anak lahir condong menyukai belajar. Nah, kenapa faktanya anak-anak kita saat ini ada yang nggak suka belajar? Maka kita jangan tergesa-gesa langsung menyalahkan anak. Nah, bisa jadi kita sebagai orang tua itu dalam memberikan metode kepada anak kita itu kurang tepat, karena kita kurang paham tentang kondisi anak-anak. Makanya tadi ada 4 hal yang perlu kita bahas. Ini jadi kita harus selalu berpikir positif, bahwa anak kita sejatinya adalah asalnya mereka lahir itu pembelajar yang tangguh. Nah, kemudian saat ini kok anak kita menjadi malas belajar, maka di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu condong kepada Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Padahal secara awal kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir kondisi condong kepada Islam. Tapi kenapa di dalam perkembangan anak kok anak menjadi condong kepada Yahudi, Nasrani, Majusi? Yang asalnya anak itu lahir kondisinya pembelajar yang tangguh kok akhirnya menjadi malas belajar. Maka yang bertanggung jawab adalah fa'abawahu, yaitu kedua orang tuanya. Nah, makanya ini menjadi hal yang harus dilakukan orang tua, yaitu mengenal anak-anaknya. Apa buktinya bahwa setiap anak lahir itu pembelajar? Bukti kauni, fakta yang ada yang kita lihat, kita yang sudah punya anak kita lahir itu dia hanya bisa menangis dan terlentang. Kita nggak pernah mengajarkan anak khusus untuk tengkurap, tapi ternyata memang anak kita itu belajar tengkurap. Kenapa anak kita secara otomatis demikian belajar untuk tengkurap? Itulah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat bawaan yang condong kepada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya belajar merangkak sampai bisa berjalan, sampai bisa bicara. Itu sejatinya adalah fitrah, bawaan dari lahir, bahwa mereka semua adalah pembelajar yang tangguh. Nah, sejatinya tugas kita orang tua itu menumbuhkan fitrah belajar itu, sehingga seumur hidup dia menjadi pembelajar yang tangguh. Nah, mungkin karena adanya hal yang kita lakukan dalam mendidik, niatnya kita baik, kita semua berniat mendidik anak itu niatnya baik, tetapi dalam metodenya bisa jadi ada yang tidak tepat. Ya, niat baik saja tidak cukup, perlu adanya metode yang tepat dalam mendidik anak-anak.